Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama membangun ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam ibadah hari ini kita melakukannya dengan online atau dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah saat ini kita bersama-sama dalam rangka ibadah menghayati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan sekaligus dalam rangka pembukaan bulan Gospel di gereja kita, jemaat kita Tuluskan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang melayani ibadah adalah Ibu Pendeta Retno Sari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk ibadah hari ini, untuk persembahan nanti bisa dilaksanakan dengan cara Bapak Ibu langsung memasukkan persembahan ke kotak di gereja yang sudah disiapkan. Dan yang kedua bisa melalui transfer di rekening gereja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama membuka ibadah pada pagi hari ini dengan memuji memuliakan nama Tuhan melalui hitung jemaat nomor 281. Kita pujikan bait yang pertama. Jemaat GKJW Tunjuk Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membangun ibadah, memperingati dan menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Mari kita rayakan dengan sukacita bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar. Kita hayati dalam pengakuan kita yang demikian, bahwa pokok pertolongan kita berasal di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan,
dan dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, sambil memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab di tengah-tengah keprihatinan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami Indonesia, kami boleh menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sungguh ini merupakan kesukacitaan bagi kami, sebab dengan demikian kami semakin diyakinkan bahwa Engkau pergi ke tempat di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada-Mu. Namun demikian ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami untuk percaya kepada-Mu, kami seringkali tidak mampu untuk memperjuangkan iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami. Ampunilah kami Tuhan, karena kami juga mengakui betapa kami sering mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi gagal untuk mewujudkan cinta kasih kami kepada Tuhan, Sang Pencipta, sumber kehidupan kami. Kami juga mengakui bahwa di dalam kami melakukan menjaga kehidupan ini, kami juga seringkali mengabaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga melalui tutur kata kami, melalui pemikiran kami, melalui perbuatan kami, justru kami lebih sering merusak kehidupan ini. Kami seringkali mengumbar hawa nafsu kami, kepentingan diri kami sendiri, dibandingkan kami memperhatikan kehidupan sesama kami. Pun juga di dalam kami membangun persekutuan, di dalam persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Kunjung Sekali, kami juga mengakui bahwa kami seringkali mengabaikan persekutuan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Ampunilah kami, tahirkanlah hidup kami, sebab hanya dengan cinta kasih-Mu saja, pengorbanan-Mu di kayu salib yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah kami kekuatan yang baru untuk bisa melakukan pertobatan kami dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga hari ke hari yang kami lalui, kami boleh semakin meningkatkan kualitas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa pengakuan kami Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Kasih. Jika kita mau mengakui kesalahan dengan tulus, Ia akan mengampuni kita seperti yang difirmankan demikian.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita sambut firman Tuhan ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum membaca firman, mari kita bersama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada diri kami hingga sampai saat ini, atas nafas hidup dan kesehatan kami. Serta Bapa telah mencukupkan segala yang kami butuhkan setiap harinya. Perkenankanlah Tuhan pada hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadikan kekuatan bagi hati iman percaya kami, dapat menjadikan pedoman dalam setiap langkah hidup kami, dan menjadi limpahan berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dalam hidup dan kehidupan kami yakin dan percaya Bapak berkenan untuk memberkati. Bapak, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Ratno Sari. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang berkenan untuk membersamainya, sehingga apa yang beliau sampaikan seluruh dengan kehendak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada firman yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Gereja Kristen Jawa Wetan, kesaksian dan pelayanan adalah dua bidang yang melekat dalam kehidupan bergereja. Karena melalui kegiatan kesaksian dan pelayanan itulah perwujudan gereja secara nyata hadir dalam kehidupan umat manusia. Nah, disadari atau tidak, kadang-kadang kita itu menjadi tergagap-gagap ketika harus melakukan panggilan pelayanan untuk bersaksi dan melayani. Kita menjadi bingung, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang harus bersaksi? Apakah sembarang orang? Atau siapa? Dan bagaimana kita dalam menerima panggilan untuk bersaksi dan melayani itu? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus menunjuk dan menugasi para muridnya untuk menjadi saksi. Tidak mudah untuk sampai pada memberikan kepercayaan penugasan menjadi saksi Kristus itu. Tidak mudah. Nah, mari kita mencermati dalam perikop kita ini. Tuhan Yesus sebelum memberikan penugasan itu memastikan bahwa para murid tidak lagi meragukan kebangkitannya itu dengan menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya. Jadi sebelum penugasan itu diberikan, Tuhan Yesus memastikan dulu bahwa para murid itu tidak lagi meragukan kebangkitannya. Karena ternyata kalau kita membaca perikop-perikop sebelumnya itu, ya para murid itu meragukan. Nah, dalam perikop ini ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus. Yaitu yang pertama, ia menampakkan diri kepada seluruh rombongan para murid dan pengikutnya. Menampakkan diri pada seluruh rombongan para murid dan pengikutnya. Sehingga peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak hanya dinampakkan, diperlihatkan oleh Yesus pada 1-2 orang saja. Maria Magdalena atau 2 orang yang pergi kembali ke Emmaus, bukan hanya 1 atau 2 orang saja. Sebab itu bisa saja mengakibatkan orang lalu berpikir, itu kan kayaanmu saja. Tetapi saat itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri pada seluruh para muridnya dan juga para pengikutnya. Jadi Yesus meyakinkan pada orang banyak bahwa dia betul-betul bangkit. Nah, yang kedua, dengan perikop ini juga ditekankan dengan sangat kuat bahwa
kebangkitannya itu adalah dalam bentuk tubuh yang begitu nyata dan berwujud. Sebab kepercayaan pada waktu itu orang meyakini kalau terjadi seperti itu yang bangkit itu adalah rohnya, bukan fisiknya. Nah, dalam perjumpaan ini Tuhan Yesus menegaskan kembali pada para muridnya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit badan dan jiwa. Dan dia ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya ketika para muridnya itu begitu ketakutan dan mengira Tuhan Yesus itu hantu. Ini aku, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, daging dan tulangku. Dan itu masih belum menjadikan para murid itu langsung percaya dengan sadar. Saking senangnya itu menjadikan kepercayaan mereka itu seperti di awal-awal. Maka Yesus lalu meminta makanan kepada mereka dan lalu bersama dengan mereka Yesus makan ikan goreng. Dan itu semakin meyakinkan bahwa dia betul-betul Yesus yang mati dan bangkit. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus meyakinkan para muridnya itu, maka Yesus lalu membuka pemikiran mereka. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu yang pertama menyatakan dengan sungguh-sungguh kebangkitannya itu melalui kehadirannya di antara orang banyak itu. Lalu yang kedua, di sini Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti dan menghayati kitab suci. Sebab para murid itu di dalam menghayati kitab suci itu masih dengan pola pikirnya sendiri, dengan kepentingan-kepentingan duniawi mereka sendiri, bukan kehendak. Sehingga Tuhan Yesus membuka pemikiran mereka, sehingga mereka mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci itu atas diri Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kita bisa memahami di sini bahwa ketika Yesus sudah membukakan pemikiran orang banyak itu, lalu ia berkata bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi dengan demikian kalau di awal tadi ada pertanyaan, siapa yang menjadi saksi Kristus ini? Apakah sembarang orang? Tidak. Karena orang yang ditugasi untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tentang pertobatan dan pengampunan dosa, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus dan karyanya itu. Sehingga apa yang disaksikan itu, yang diucapkan itu adalah betul-betul pengakuan yang real
karena mereka mengalami perjumpaan itu sendiri dengan Yesus. Selain itu, untuk menjadi saksi Kristus, orang harus mengalami perjumpaan dengan karya Yesus itu. Nah, yang berikutnya adalah orang itu adalah orang yang dibukakan pikirannya oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau orang itu tidak dibukakan pikirannya, dia tidak akan pernah paham, tidak akan pernah tahu apa firman Tuhan itu dan siapa Yesus Kristus itu. Jadi saksi Kristus itu pastilah Yesus akan membukakan pikiran para muridnya, para pengikutnya, sehingga mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kitab suci itu. Itu berarti disitulah Tuhan memulihkan kembali para murid Tuhan Yesus. Sebab ternyata para murid Tuhan Yesus itu pun di dalam menjalani kehidupan yang mengikuti Tuhan Yesus itu juga mengalami jatuh bangun. Mereka menyangkal Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Tetapi mereka juga yang kembali dipulihkan oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Tanpa pemulihan diri itu tidak mungkin menjadi saksi dari karya Yesus. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini di tengah-tengah ibadah ini, di dalam kita menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan bahwa Yesus juga memberikan penugasan kepada kita untuk bersaksi. Sehingga kita menghayati pada saat ini kita juga akan membuka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Untuk itu mari kita kembali melihat, menghayati perikop kita pada saat ini, bahwa orang yang diberikan mandat untuk menjadi saksi adalah orang yang menyaksikan dan mengalami karya Yesus, cinta kasih Yesus dalam kehidupannya setiap hari, sehingga dia bisa bersaksi. Dan saat ini kita semua diingatkan untuk itu, bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya, kita ini adalah orang-orang yang juga merasakan kasih Tuhan, merasakan pengorbanan Tuhan itu, merasakan karya Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari masing-masing. Jadi untuk orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mengalami secara langsung bagaimana karya Yesus itu dalam kehidupan kita. Kita juga sudah dibukakan pemikiran kita oleh Tuhan untuk bisa mengerti, menghayati firman Tuhan itu untuk kehidupan kita. Hanya kadang-kadang
pikiran yang sudah dibukakan oleh Tuhan itu seringkali juga ternodai dengan pemikiran-pemikiran manusiawi kita, dengan pemikiran-pemikiran untuk kepentingan kita. Nah, ini yang kita harus mewaspadai. Apakah firman Tuhan yang sudah dibukakan untuk kita itu juga membangun kehidupan? Sebab dengan kita percaya dan mengimani, menghayati firman Tuhan, itulah sesungguhnya kita dipulihkan oleh Tuhan dari hidup kita yang tidak sempurna, dari hidup kita yang penuh dosa, keterbatasan. Tuhan memulihkan keadaan kita supaya kita bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Nah, siapa yang bersaksi itu dalam perikop kita ini semakin ditegaskan bahwa bersaksi itu adalah tugas dari setiap pribadi yang percaya, mengalami cinta kasih Tuhan dalam kehidupan. Selain itu, tugas bersaksi itu juga diberikan oleh Yesus pada komunitas persekutuan para murid dan pengikutnya pada waktu itu. Itu berarti bahwa tugas bersaksi itu bukan hanya tugas pribadi, tetapi juga tugas gereja yang menjadi komunitas persekutuan orang-orang yang percaya. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita yang walaupun dengan jatuh bangun kita bersaksi atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memulihkan kehidupan kita dari yang hina menjadi orang yang memiliki keteguhan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, namun demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di awal dalam khotbah ini, bahwa seringkali kita secara pribadi maupun sebagai sebuah gereja seringkali tergagap-gagap dalam melakukan tugas bersaksi. Tapi mari, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yesus menjanjikan memberikan Roh Kudus itu kepada setiap pribadi, kepada gereja, supaya mampu bersaksi dan melayani. Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan, semangat, yang memampukan kita pribadi lepas pribadi dan juga gereja untuk bisa melakukan kesaksian dan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini. Dengan situasi yang sulit COVID-19 ini, kita semakin ditantang bagaimana kita mampu menghayati peran Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan itu melalui perkataan kita, perbuatan kita yang sampai dalam kehidupan umat Tuhan dan masyarakat. Amin. Saat teduh bagi kita.
kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita. Sebelum memulai, mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini akan dilakukan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Majelis Agung GKJW telah menetapkan bahwa di dalam kita melakukan bulan kesaksian dan pelayanan ini dibimbing dalam satu tema, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dengan demikian, kita akan melakukan bulan kesaksian ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan kesaksian kita dalam semua kegiatan yang telah disusun oleh KPK dan KPP pada saat ini. Untuk itu, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan meresmikan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dinyatakan dibuka, dimulai pada 21 Mei sampai dengan 21 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk bersaksi dan melayani dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 342 bait 1 dan 3.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kami boleh menghayati peristiwa kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, sekaligus mengawali untuk pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab apalah kami yang adalah anak-anak Tuhan, yang memiliki banyak keterbatasan, tetapi Engkau berkenan memberikan penugasan untuk bersaksi dan melayani itu. Semuanya itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu mampukanlah kami Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, maupun dalam persekutuan kami sebagai sebuah jemaat GKJW Jemaat Kunjung Sekar, untuk bersaksi dan menjadi pelayan Kristus melalui berbagai macam kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan semua agenda kegiatan yang sudah disusun oleh KPP dan KPK, sehingga kami boleh ikut ambil bagian dalam setiap rangkaian kegiatan itu dan memaknainya sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan dan berkati, sehingga bulan kesaksian dan pelayanan kali ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat dan juga masyarakat di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, mendoakan kehidupan seluruh warga jemaat yang sedang dalam pergumulan karena sakit yang diderita, Bapak Saturi, Ibu Katigalis, Bapak Purba, Bapak Ista Laksana, Bapak Sukmo Catur, Ibu Elin, Ibu Elisabeth Soeharto, Bapak Yasin Fadila, Bapak Sutarto, Bapak Pendeta Emeritus Mulyanto, Bapak Pendeta Emeritus Muarso, Ibu Elisabeth Harson, Bapak Ibu Setian, Bapak Thomas Fagirin, dan lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Lawatlah saudara-saudara kami ini Tuhan, berikanlah kuat kuasa kesembuhan dari Tuhan. Berkati setiap upaya pengobatan yang dilakukan, sehingga para hamba ini boleh mengucap syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa, kami bersyukur juga untuk hari sukacita yang boleh dialami oleh warga jemaat-Mu, baik yang berulang tahun kelahirannya maupun juga berulang tahun akan berkat perkawinan mereka. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan berikan berkat kesukacitaan, hikmat, penyertaan, sehingga mereka pun juga boleh memaknai kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam kondisi sulit masa COVID saat ini. Sungguh Tuhan, kami mohon Tuhan bukakan tingkat rezeki berkat bagi saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keterbatasan ini Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu itu menetes setiap saat. Ajarilah kami meyakini bahwa berkat Tuhan itu mencukupkan kehidupan kami. Berilah kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh melewati kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Anak-anak kami yang menempuh studi, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu.
dalam proses yang berbeda dari biasanya ini. Kiranya Tuhan berikan anak-anak kami kemampuan beradaptasi dalam belajar. Berkati para guru, para dosen yang juga berproses dalam perubahan, sehingga anak-anak jemaat itu juga boleh menempuh pendidikannya dengan sukacita. Bapak, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini berjuang untuk bisa mengatasi, mengurangi dampak dari COVID-19. Berilah kekuatan kesehatan, tambahkanlah hikmat kekuatan kepada para dokter, perawat, relawan, sehingga mereka boleh dikuatkan dalam menjalani tugasnya. Sungguh berkati saudara-saudara kami ini dalam melakukan tugasnya. Pun juga kami berdoa untuk para pasien yang dirawat. Tuhan pulihkan kekuatan mereka, sehingga mereka menjadi pulih kembali. Tetapi manakala ada yang meninggal dunia karena dampak ini, kami serahkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan mereka untuk bangkit dan menata kehidupannya. Pemerintah kami Tuhan, kami juga menyerahkan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, agar di dalam mereka menata bangsa ini, mereka sungguh-sungguh tidak kehilangan arah, tetapi boleh menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara ini melalui hikmat yang Tuhan berikan pada para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai dengan di pelosok daerah. Bapak, kami berdoa untuk gereja GKJ Jemaat Kunjung Sunan. Kami bersyukur bahwa dalam keadaan saat ini, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat. Roh-Mu senantiasa ada, menggerakkan setiap pribadi untuk semakin meyakini karya Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan juga tetap membukakan tingkap berkat bagi gereja ini melalui warga jemaat, sehingga jemaat ini Tuhan perkenankan untuk terus boleh melakukan tugas pelayanannya untuk bersaksi dan melayani. Biarlah nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dalam kehidupan jemaat. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Nya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau persembahanmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kami dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka sekarang ini hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-14. Untuk persembahan kita iri dan memuji nama Tuhan dan hitung jemaat nomor 395 ayat 1. Bapa yang makasih, kembali kami anak-anakmu datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu kepada kami tidak terhenti sampai hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh Kau kumpulkan kembali bersama-sama. Di sini kami juga akan mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan kehadirat ya Tuhan. Kiranya Kau berkenan untuk memberkati dan mensucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Engkau serahkan untuk mengelola keuangan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka dan memberikan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka dalam mengelola keuangan ini hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah ini. Beritakanlah kabar sukacita melalui perbuatan cinta kasih kita seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita, baik di rumah maupun kerja, dalam suka maupun duka. Yakinlah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, akan menyertai kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 341 bait yang pertama. Kau
Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan berkat, Yesus Kristus Sang Putra sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber kekuatan dan hikmat, kiranya menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.